Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara yang tiap minggu ya, mingguan ya. Mungkin Senin kemarin nih tiba-tiba berubah ke hari Jumat nih, mungkin mengagetkan ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita akan rutinin hari Jumat nih teman-teman sekalian. Insya Allah para leader nih dan calon pemimpin masa depan, alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Indonesian Leaders Talk ya, yang ke-11. Saat ini mungkin pasti selalu temanya akan selalu menarik dan menyentil ya. Kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law, Omnibus Law, cacat norma dan rasa berkeadilan ya. Dan pasti kita juga akan mengundang para narasumber-narasumber yang kritis dan kemudian konstruktif ya,
Dan saat ini sudah hadir Bang Mardhani. Assalamualaikum Bang Mardhani. Salam Bang Nadil, salam sehat buat semuanya. Salam sehat buat semuanya Bang Mardhani. Kemudian ada juga Bang Iswan ya. Assalamualaikum Bang Iswan. Suaranya belum ada Bang Iswan. Di mute. Ya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman nih Bang Iswan ya. Kemudian ada Terima kasih Bang Iswan. Bang Haris Azhar belum ada ya. Oke, sambil kita menunggu kemudian Bang Haris Azhar mungkin ya yang belum ada, dan tentu saja Bung Rocky Gerung. Ini selalu tandem the duo dengan Pak Mardhani di YLT ini sampai ke 11 ya. Oke, teman-teman sekalian, kenapa kemudian kita mengambil tema Omnibus Law ya? Seperti kita tahu, Omnibus Law adalah undang-undang sapu jagat yang baru saja disahkan ya 5 Oktober lalu. Ya, pasti mengagetkan kita semuanya ya di tengah pandemik, kemudian trennya juga masih terus naik gitu ya. Belum menunjukkan suatu yang yang baik ya. Mungkin di negara-negara lain Eropa nih udah ngomongin masalah second wave dan lain sebagainya gitu ya. Sementara Indonesia first wave aja belum ketemu landingnya gitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba sebelum ketika masa sidang penutupan, tiba-tiba DPR secara mengejutkan mengesahkan gitu ya. Yang lebih kemudian dipertanyakan lagi adalah undang-undang ini kemudian merevisi 77 undang-undang ya. 77 undang-undang dan ada 11 satker. Artinya cukup banyak yang akan kemudian terkena imbasnya nih ya pasca undang-undang ini. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya. Maka kita ngambil masalah Omnibus Law ya. Kita sambil menunggu Bang Haris dan belum ya, sama Prof. Rocky Gerung. Gimana, kita mulai aja Pak Mardhani atau tetap menunggu? Bang, mahal waktu ya. Oke. Gini, kita mungkin mulai aja ya, karena takutnya kemalaman juga. Saya dari kemarin nih, mungkin dari minggu lalu aja saya agak-agak terkejut, ada yang dari Amerika bahkan ikut nonton gitu, khawatirnya agak kemalaman. Mungkin kita mulai aja gitu ya dari Bung Mardhani nih. Mungkin pertanyaan saya, pertanyaan saya ke Bung Mardhani nih, gimana sih Bung prosesnya di DPR gitu dan sampai kemudian disahkan nih, apalagi mungkin dari historical sampai kemudian endingnya nih PKS nolak dan alasannya apa gitu. Terima kasih kepada Bung Mardhani, saya persilakan. Si Bang Nadil, Iswan izin ya, dan semua teman-teman yang hadir di ruang Zoom, ruang YouTube, ruang Facebook, baik dari PKS TV maupun ada yang baru nih ya dari Radio Rasil. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kian berkah acara ILT kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pak Jokowi menyebut Omnibus Law itu pada Oktober 2020 ya. Dari November dimulai, Februari sudah diajukan gitu loh. Kalau teman-teman lihat, ini termasuk undang-undang yang sangat kilat. Karena Februari sudah diajukan. Saya ketemu menteri yang tahu tentang prosedur, diceritakan biasanya
proses di dalam itu rapat paripurna, ada gagasan undang-undang disampaikan, dibahas, kemudian disetujui, diberikan tugas kepada menteri bersangkutan untuk membuat naskah akademik, kemudian rancangan RUU, kemudian diajukan kembali, itu bisa 2-3 bulan di dalam paripurna kabinet, baru kemudian diajukan ke DPR, yang ini sangat kilat ya, karena Oktober baru dilantik tanggal 20, 23 atau 24 baru pengumuman, mestinya awal November baru kerja. Terbukti bahwa dari awal pemain utama yang membuat desain adalah teman-teman dari Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri, padahal niatnya Omnibus Law ini untuk mengatur urusan bisnis. Ketika urusan bisnis diatur dan dibuat draftnya oleh teman-teman pelaku bisnis, ini kalau bahasa pasarnya nih kayak jeruk makan jeruk gitu lah, sehingga wajar ada banyak sekali pasal-pasal yang dianggap selundupan ya, mulai pasal tambang ya, misal baru batu bara, pendidikan di kawasan ekonomi khusus sampai 11 klaster itu punya banyak kontroversi masing-masing. Bersyukur dalam prosesnya di awal PKS tidak mengajukan nama, Bang Nadil ya, karena kita melihat ada sesuatu yang berbahaya ya. Dari awal PKS tidak mengajukan nama, tapi seminggu berjalan panja ini di Badan Legislatif ada temuan agak speednya ini luar biasa ya. Kami jadi khawatir tanggung jawab konstitusional kita akhirnya diputuskan, diajukan. Nah dari situ hampir setiap pertemuan PKS sangat kritis dan konstruktif memberikan banyak masukan ya. Sehingga dengan demikian jadi lebih lambat, lebih panjang gitu. Nah sehingga dari awal sebenarnya kerangka undang-undang ini agak aneh ya, ketika ingin pertumbuhan ekonomi targetnya tidak lebih dari apa yang diinginkan di zaman Pak SBY ya, 5,5 sampai 6% ya. Mestinya kalau ini betul-betul dijadikan dasar, dia bisa melambung di 7 sampai 9% ya. Sehingga ada beberapa catatan saya Bang Nadil dan teman-teman sekalian. Satu, ini undang-undang yang sangat heavy government ya, sangat kuat sekali memberikan ruang kepada pemerintah. Makanya di versi awal, di masih 1035 halaman itu ada lebih dari 500 pasal yang buntutnya atau ujung pasal itu berbunyi aturan detail akan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi eksekutif diberikan wewenang yang sangat besar, padahal kondisi sekarang ketika koalisi oposisi jomplang, maka memberikan dalam tanda kutip cek kosong kepada eksekutif untuk mendetailkan peraturan berbahaya. Sama berbahayanya ketika yang lagi rame juga belakangan ini terkait dengan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan ya, pasal 65. Bagaimana ketika prinsip diserahkan kepada peraturan pemerintah. Nah ini sangat, dan itu bukan cuma satu pasal, ada lebih 500-an pasal. Nggak tahu kalau yang 812 kami lagi sisir ya, tapi kalau yang 1035 itu 500 pasal lebih yang kita sisir memberikan kewenangan kepada pemerintah, dan ini berbahaya. Yang kedua, catatan kami, Undang-Undang Omnibus Law ini menabrak ruh konstitusi dikaitkan dengan otonomi daerah. Niatnya ingin memangkas izin, tetapi kewenangan pemerintah daerah banyak ditarik ke pusat. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, karena yang paling tahu daerah adalah daerah bersangkutan ya. Bahkan kalau kita ngelihat RT RW kalau 2 bulan tidak disahkan dia langsung berlaku. Nah ini sangat berbahaya. Nah sehingga undang-undang ini yang harusnya punya ruh menghidupkan daerah justru mengerdilkan daerah. Beberapa pengesampingan DPRD terjadi ya. Semua bisa dilakukan oleh keputusan kepala daerah. Sesuatu yang dalam tanda kutip bisa proud ya, karena tidak ada check and balance. Nah, yang ketiga ini yang rame, yaitu ketika memberikan karpet merah kepada investor, tetapi memberikan pengorbanan yang sangat besar kepada sektor tenaga kerja atau buruh kita. Nanti Iswan lebih detail ya. Padahal di negara-negara kayak Vietnam sendiri mereka mulai menseleksi investasi yang masuk tidak harus berbasis kepada
buruh murah ya. Kalau kita lihat Singapura sudah mulai, Malaysia sudah mulai, bukan tawaran buruh murahnya ya, tapi kepastian hukumnya, birokrasi yang melayani, hukum yang ditegakkan dengan adil, termasuk diantaranya adalah bagaimana SDM yang berkualitas, bukan cuma SDM blue collar gitu, tapi white collar juga. Nah, sehingga ini adalah rancangan undang-undang yang dalam tanda kutip mengorbankan anak bangsa untuk investasi yang belum tentu memberikan kebaikan bagi anak bangsa. Terakhir yang PKS kritisi dengan sangat keras, Bang Nadil dan semua teman-teman, adalah prosedurnya. Makanya rencana judicial review teman-teman dari civil society mungkin ada dua ya, bukan cuma material tapi juga formil. Karena urut-urutannya belakangan di beberapa berita kita melihat bahwa terjadi perubahan substansial dari apa yang sudah disahkan tanggal 5. Mestinya tanggal 8, tapi ini dalam waktu yang sangat mendesak. Saya terima undangan jam 2 siang untuk rapat jam 3. Saya sengaja menolak, bahkan saya publish di sosial media saya, ini ada undangan, baru diterima jam 2 untuk pengesahan jam 3, adakah ini etis? Adakah ini sesuai dengan SOP? Apakah ini karena takut terhadap demo? Padahal rumah rakyat, DPR itu rumah rakyat. Setiap hari demo justru tanda demokrasi yang sehat. Tentu syaratnya adalah demo yang sesuai dengan prosedur dan tidak menjadi klaster baru COVID-19. Jadi 4 hal ini tegas hasilnya Partai Keadilan Sejahtera menolak Undang-Undang Omnibus Law. Begitu Bang Nadil. Oke, terima kasih Bang Madani. Mungkin kita lanjut ke ke pemantik yang lain. Nanti juga teman-teman bisa ini juga ya, nanti bisa hands up buat ada pertanyaan ya. Tapi mungkin kita seleksi juga biar nggak kemalaman juga. Oke, mungkin selanjutnya karena pemateri masih 2 aja nih ya, masih Bang Iswan aja ya. Oke, dari Bang Iswan, Bang mungkin bisa ngejelasin Bang. Abang kan wakil presiden KSPI ya. Nah, KSPI itu sebenarnya organisasinya udah apa dan lingkupnya apa gitu ya. Kemudian kemarin juga ikut demo ya Bang ya. Ikut demo di udah berapa kali ya. Nah, apa sih sebenarnya tuntutannya Bang? Tuntutan teman-teman para buruh dan apa yang Abang lihat nih di perubahan di undang-undang yang terakhir nih yang di 812 halaman, apakah sama aja atau jangan-jangan ternyata apa yang kata presiden itu hoax ternyata? Mungkin Bang Iswan bisa ngejelasin Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita segera lepas dari pandemi COVID-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bang Mardani dan juga Bang Nadir dan seluruh netizen yang ikut serta dalam pembahasan kita malam ini. Semoga kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Amin. Amin, amin. Ya, saya ingin menyampaikan kenapa undang-undang ini harus ditolak. Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, undang-undang ini mencerminkan betapa kuatnya oligarki pemilik modal dalam mengatur pemerintah, termasuk anggota DPR. Ya, kecuali 2 fraksi tadi, kami sebagai gerakan buruh, khususnya KSP dan beberapa serikat buruh, mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada konsistensi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, karena 2 partai ini ternyata mendengarkan aspirasi buruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang undang-undang ini sedari awal tidak melibatkan elemen lain, kecuali para pengusaha, pemilik modal. Itu sesuai dengan Permenko nomor 378 tahun 2019 tentang Satgas Perumus rancangan undang-undang Omnibus Law. Semua adalah para pemilik modal beserta berbagai asosiasi pengusaha di Indonesia, sehingga menjadi wajar
RUU Omnibus Law yang sekarang menjadi Undang-Undang Omnibus Law itu bercita rasa pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang undang-undang ini kalau kita perhatikan dari awal sejak perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan, kemudian atau penetapan di DPR tanggal 5 Oktober, bahkan sekarang entah kapan diundangkan, ini sudah cacat secara formil, ya, cacat secara formil. Bahkan beberapa pengamat hukum tata negara, kalau ada elemen masyarakat melakukan judicial review, insya Allah mereka berkeyakinan akan dimenangkan akibat catat formilnya, tidak sesuai dengan Undang-Undang P3. Ini catat formil. Yang ketiga adalah memang secara substansi undang-undang ini khususnya bagi buruh benar-benar mereduksi, mengurangi, bahkan menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan para buruh yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itulah yang menjadi dasar kenapa serikat buruh concern dari awal melakukan penolakan. Padahal bagi kami, ya, mohon maaf Bang Mardhani, karena kami serikat buruh, khususnya serikat buruh, maka saya khusus bahas masalah klaster ketenaga kerjaan saja. Monggo, monggo. Ya, kenapa dari awal kami menolak? Dari sejak awal pemerintah memberikan komentar di berbagai media, maka insting kami selaku aktivis gerakan buruh melakukan penolakan terhadap statement-statement nyeleneh pada waktu itu yang dilakukan oleh para pejabat negara, baik Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, semuanya kita bantah. Bahkan di saat itu kita minta mana draft RUU Omnibus Law yang sedari awal sangat kontroversi. Bahkan kami minta mana naskah akademiknya. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan itu, dan kita baru mendapatkan draft RUU Omnibus Law ketika diserahkan ke DPR sesuai dengan Surpres tanggal 12 Februari tahun 2020. Setelah itulah kita mendapatkan draft asli RUU Omnibus Law, kemudian kita melakukan analisis dan kajian sehingga didapatkan hal-hal kenapa kita tolak. Ada 3 prinsip gerakan buruh di seluruh dunia yang dilanggar oleh Undang-Undang Omnibus Law itu. Yang terutama adalah 1 prinsip bagaimana setiap warga negara dan buruh di Indonesia untuk mendapatkan social security, jaminan sosial. Dalam bahasa Undang-Undang 45, setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial bagi kemanusiaan. Ternyata undang-undang RUU Omnibus Law yang kita kaji dan analisis ini meniadakan social security ini. Kemudian yang kedua adalah memang setelah kami analisis dan kaji, undang-undang ini betul-betul meniadakan job security, jaminan pekerjaan bagi seluruh anak bangsa. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar 1045, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ternyata setelah kaji dan analisis oleh kami dari awal, memang undang-undang ini menghilangkan dan mereduksi, ya, bahkan memberikan karpet merah kesempatan kerja kepada tenaga kerja asing. Itu dari awal, ya. Yang ketiga adalah undang-undang ini, ya, sekarang udah undang awalnya RUU dan sekarang telah disahkan menjadi undang-undang ini meniadakan, mereduksi, bahkan meniadakan income security, ya, hak warga negara untuk mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan amanat konstitusi. Itu ditandai dengan pasal-pasal yang saya sebutkan satu persatu. Dari awal pemerintah ini, kami ini, ya, baik Bung Iqbal, saya dan sebagainya ini mungkin udah mau ditangkap kali kemarin itu. Karena apa? Setiap kali kami membantah Bang Mardhani, kami dituduh hoax, ya. Dituduh hoax. Ya, terus kalau ada hoax, mana naskah aslinya telah disahkan itu? Mana naskah aslinya? Akhirnya kami membuat secara cepat, karena ini pergerakan perubahan halaman sampai 5 versi kemarin itu. 5 versi kita bikin sandingan semua dengan Undang-Undang Nomor 13, kemudian kita analisis apa kerugian bagi buruh Indonesia. 5 kita bikin sandingan, termasuk yang terakhir yang kita dapatkan
itu adalah 812 halaman. Tetapi secara prinsip dari 5 draft naskah atau sekalian naskah yang kita dapatkan itu, masalah klaster ketenaga kerjaan sebenarnya memang tidak ada perubahan, tetap jelek, kalaupun ada perbaikan cuma sedikit saja sampai dengan 812. Permasalahan yang pertama adalah satu, penggunaan tenaga kerja asing. Bahkan saya sebelum ngisi acara, saya baca lagi, biar nggak ketangkap Bang Mardhani. Saya baca lagi biar nggak dianggap hoax ini. Tapi insya Allah kali ini saya benar-benar baca. Ya kan? Yang hoax itu justru, mohon maaf, ya pemerintah diduga yang hoax itu pemerintah dan DPR, ya terutama balik, ya terutama para balik lah ya kecuali 2 fraksi tadi dan beberapa tokoh, ada juga dari fraksi-fraksi pendukung Undang-Undang Omnibus Law. Secara pribadi sebenarnya tidak dukung, tapi karena kebijakan partai sehingga membuat dia menjadi arus yang menerima undang-undang ini. Yang pertanyaan masalah tenaga kerja asing. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa penggunaan tenaga kerja asing itu harus wajib menggunakan rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA. Kemudian harus diikuti oleh izin dari menteri terkait. Tetapi undang-undang ini tidak perlu lagi mendapatkan izin dari kementerian terkait. Hanya diwajibkan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA kemudian hanya disahkan. Artinya secara definisi ini sudah nggak rigid lagi sebagai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, di mana berpotensi sangat besar asing, tenaga kerja asing akan gampang masuk di negara kita karena tidak perlu izin lagi. Namanya saja sekarang tinggal disahkan saja. Dan namanya disahkan biasanya kalau sudah ada baru minta disahkan, kan begitu. Bisa saja nanti oleh karena bahasa undang-undang demikian maka diimplementasikan, gunakan dulu, datakan dulu tenaga kerja asing, baru diminta pengesahan kepada pemerintah karena tidak wajib lagi mereka mendapatkan izin dari kementerian terkait. Kemudian yang kedua, tentang tenaga kerja asing. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa tenaga kerja asing dibatasi. Misal kalau dalam struktur manajemen, tenaga kerja asing tidak boleh menduduki bagian personalia. Tetapi undang-undang ini membuka ruang itu. Tenaga kerja asing boleh duduk di personalia. Kemudian undang-undang ini, kalau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ada pengecualian tenaga kerja mana yang tidak perlu mendapatkan izin. Kalau zaman dulu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu adalah tenaga kerja diplomatik dan tenaga kerja di konsuler negara-negara asing, maka tidak perlu izin. Tapi undang-undang ini pengecualian, bahkan startup yang menjadi jargon politik Bapak Presiden kita yang sangat dicintai terutama pemilihnya itu membuka ruang tanpa izin. Ya. Dunia startup boleh tenaga kerja asing banjir Indonesia. Kemudian vokasi, ya ini kan vokasi kan aneh nih, vokasi saja dikasih ke asing. Artinya apa? Ada anggapan penyelenggara negara bahwa kita ini orang-orang yang tidak mampu untuk vokasi. Kemudian berikutnya lagi, tenaga kerja asing boleh masuk di wilayah produksi, ya, boleh produksi, walaupun di sini ada bahasa produksi yang terhenti. Entah apa yang didefinisikan nanti terhenti ini. Ini bisa jadi kalau ini dibiarkan maka sudah bisa dipastikan unskilled worker dari tenaga kerja asing akan berbondong masuk di negara kita oleh karena liberalnya, ya, kartu merahnya bagi tenaga kerja asing di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama, TKA, tenaga kerja asing dikasih seluas-luasnya. Ya, kalau pengajian mau debat, mari kita debat pasal per pasal. Iswan Abdullah siap untuk hal itu. Yang kedua, tentang pekerja waktu tertentu. Atau dalam bahasa sederhana adalah pekerja kontrak. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa pekerja kontrak hanya kepada jenis dan sifat pekerjaan yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu, bahkan diatur
diselesai maksimal 3 tahun sekali. 3 tahun selesai. Kemudian pekerja waktu tertentu diatur masa kerjanya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 itu diatur pekerja waktu tertentu, kontrak pertamanya maksimal 1 tahun kerja, kemudian kontrak keduanya maksimal 2 tahun, kemudian dikasih jeda untuk mendapatkan pembaharuan 2 tahun, paling lama 5 tahun. Undang-undang ini penggunaan kerja waktu tertentu sudah tidak ada lagi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 pasal 59. Artinya kesimpulannya adalah PKWT pekerja kontrak sampai mati. Ini yang saya katakan di awal tadi. Di sini job security, ya, jaminan pekerjaan yang layak itu menjadi hilang oleh karena Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan ini. Kemudian berikutnya lagi adalah kaitan dengan outsourcing. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 ada yang mengatur. Ya. 5 menit lagi boleh? Boleh. Oke, saya harus percepat nih. Yang berikutnya adalah outsourcing. Outsourcing itu, kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 itu hanya pekerjaan tertentu, pekerjaan sifatnya bukan core. Maka outsourcing kan ada 2, pemborongan pekerjaan dan penggunaan pekerja dari penyedia jasa pekerja, perusahaan PJP. Ya kan? Undang-undang ini sudah tidak ada batasan lagi, seluruh jenis pekerjaan boleh disubkonkan kepada perusahaan lain. Artinya apa? Kedepannya itu perusahaan tinggal mereknya saja, ya, pekerjaan dikasih kepada perusahaan lain. Itu yang pertama, nggak dibatasin lagi, karena pasal 64, 65, 66 dihapus. Kemudian yang kedua tadi adalah penggunaan pekerja jasa penyerah pekerja atau perusahaan jasa outsourcing tenaga kerja. Kalau undang-undang sebelumnya dibatasi, maka sekarang dibuka seluas-luas sejenis pekerjaan. Kalau sebelumnya kan 5 jenis pekerjaan, sekarang semuanya. Kemudian hubungan kerja, kalau sebelumnya adalah antara perusahaan pemberi kerja dengan tenaga kerja, kalau sekarang ke depan adalah hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyerah jasa pekerja. Artinya legalisasi perbudakan di zaman dulu sebenarnya undang-undang ini. Mohon maaf ya, bahasa saya agak kasar. Tetapi kalau udah 5 jenis pekerja yang sudah ada itu, security, driver, catering, cleaning service, jasa penunjang perusahaan pertambangan, saya kira hal yang wajar. Kalau itu adalah bukan core business biasanya. Itulah yang menyebabkan kami bisa menerima pada waktu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat adalah tentang waktu kerja. Kalau waktu kerja, kalau sebelumnya itu adalah ini ada perbaikan nih, Bang Mardhani, Bang Nadir. Kalau sebelum itu waktu kerja itu kontroversi, sekarang mulai merujuk kembali kepada undang-undang. Hanya saja yang berubah adalah kalau Undang-Undang Nomor 13 waktu kerja itu paling lama 1 minggu itu adalah 14 jam. Kalau sekarang menjadi 18 jam 1 minggu. Kemudian yang perubahan lebih lanjut dari waktu kerja itu adalah waktu istirahat panjang. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ada namanya waktu istirahat panjang. Kalau para pekerja bekerja terus-menerus selama 6 tahun, maka dia mendapatkan hak waktu istirahat di tahun ke-7 dan ke-8. Undang-undang ini mengedakan istirahat panjang itu. Baru yang berikutnya adalah tentang upah minimum. Ini upah minimum nih. Ini pemerintah selalu ngomong, nggak benar, upah minimum itu tidak ada. Tidak ada gimana, ayo kita baca pelototin ini undang-undang. Saya udah pelototin nih. Ya kan? Insya Allah. Upah minimum, sekarang tuh wajibnya cuma upah minimum provinsi. Sudah tidak ada lagi namanya upah minimum kabupaten kota, walaupun ada kata prasyarat, karena sifatnya dapat. Tidak wajib lagi. Kemudian sudah tidak ada lagi namanya upah minimum sektoral kabupaten kota dan upah minimum sektoral provinsi. Itu yang terjadi di undang-undang ini. Kita bisa bayangkan saja itu. Kalau undang-undang ini berlaku, maka di Jawa Barat, kalau sekarang adalah upah minimum kabupaten kota dan Bekasi adalah 4,6 juta, Karawang 4,6, Kota Bekasi 4,5. Akibat undang-undang yang terjadi, maka pengusaha boleh memberikan upah para pekerja di Bekasi nanti adalah 1,81 juta. Karena upah minimum provinsi di Jawa Barat 1,81 juta adalah upah minimum di Majalengka.
Itulah definisi upah minimum. Baru diatur lagi. Yang namanya itu upah persatuan waktu. Ini kan aneh. Ini yang saya katakan pada waktu itu, DPR tidak mengerti esensi apa makna pasal per pasal itu. Di negara-negara Skandinavia, di negara maju, ya baik di Eropa dan Amerika, upah per jam itu bisa terjadi oleh karena dua hal. Satu, kesempatan kerjanya banyak, maka orang bebas tuh berapa jam kerja di sini nanti pindah. Yang kedua adalah ada namanya unemployment insurance, ada jaminan pengangguran. Sehingga kalau diberlakukan upah persatuan waktu, maka upah yang didapat oleh para pekerja yang kerja persatuan waktu dalam akumulasi 1 bulan tidak mungkin lebih rendah dari jaminan pengangguran. Ini yang nyusun ini agak kurang cerdas aja sih. Mungkin kalau Bang Rocky Gerung udah bilang dungu ini, untuk saya yang ngomong. Itu kira-kira tentang upah. Upah ini benar-benar bahasa undang-undang dapat udah nggak ada lagi. Begitu lagi tentang upah minimum. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu upah minimum berdasarkan survei kebutuhan hidup layak. Kalau sekarang upah minimum tadi yang udah upah minimum provinsi itu kenaikan per tahun itu hanya sebesar inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kan pakai atau. Jangankan inflasi pertumbuhan ekonomi, PP 78 tahun 2015 yang mengatur tentang kenaikan upah minimum hanya sebesar inflasi pertumbuhan kita tolak. Apalagi hanya sebesar inflasi. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 jelas upah adalah sebesar sesuai dengan kebutuhan hidup layak di kabupaten kota bersangkutan. Itulah yang membuat upah minimum kabupaten kota di Indonesia itu berbeda-beda tergantung dari tingkat inflasi dan tingkat kemahalan dari kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal yang berikutnya lagi adalah tentang pesangon. Ini nih, saya kira yang hoax ini adalah DPR nih sama pemerintah nih. Bahkan kita di framing sedemikian rupa, buruh hoax. Hoax dari mana? Tolong dibaca di Undang-Undang Nomor 13 maupun Undang-Undang Omnibus Law. Tidak ada tuh hak pesangon itu. Para pekerja 32 bulan upah. Di mana 32 bulan upah itu? Tidak ada. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 itu diatur. Hak pesangon itu sebenarnya 3. Sesuai dengan pasal 156 ayat 2, ada namanya uang pesangon itu sendiri. Kalau maksimal orang bekerja terus-menerus dalam jangka panjang itu, biasanya maksimal itu adalah 9 bulan upah. Kemudian ada namanya uang penghargaan masa kerja. Kalau orang bekerja terus-menerus sampai 24 tahun ke atas, maka dia akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja yang nilainya adalah 10 bulan upah. Artinya kalau diakumulasi 19 bulan upah. Pertanyaannya, 32 bulan upah itu dari mana? Inilah yang disampaikan oleh beberapa tokoh sikap termasuk Iqbal itu, DPR itu kurang cerdas gitu. Dikibulin oleh para pengusaha untuk mereduksi hak pesangon para pekerja. Pertanyaannya, pesangon yang mana yang hilang? Itu dari sisi nilainya kan dikurang nih. Kata mereka 32 turun dari 19. 19, 6-nya pakai uang BPJS. Menjadi jaminan kehilangan pekerjaan. Akibat undang-undang ini, maka hak pesangon para pekerja termasuk ahli waris. Yang pertama, hak pesangon ahli waris sudah tidak diatur lagi. Ini bahaya kan ini. Misalnya saya ini meninggal besok, saya udah nggak dapat, anak saya Muhammad Ferdiansyah Al-Ghifari udah nggak dapat pesangon lagi dari abinya gitu. Termasuk yang lain, karena udah nggak diatur lagi. Kemudian berikutnya lagi, hak pesangon bagi para pekerja misalnya akibatkan kesalahan di awal SP1, SP2, SP3 dan seterusnya. Kalau sebelum diatur sesuai dengan 1 kali pasal 156 tadi itu, Bang Mardhani dan Komisi 5 menjadi tidak ada. Akibat ini, begitu juga hak pesangon bagi perusahaan yang pahit atau tutup hak para pekerja. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diatur sedemikian rupa. Kalau ada perusahaan yang pahit, maka yang harus didahulukan adalah hak para pekerja buruh sebelum kepada tunggakan perusahaan terhadap krediturnya. Undang-undang ini menyediakan itu. Kalau ini udah ada, udah hilang tuh. Mereka ngaku pahit tutup, ya buruh udah nggak dapat apa-apa. Begitu juga efisiensi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah mengatur tidak boleh ada efisiensi. Efisiensi itu kalau perusahaan tutup terus-menerus. Tapi undang-undang ini
pengusaha boleh melakukan efisiensi dan nilainya kecil, bahkan tidak ada lagi para buruh mendapatkan. Baru berikutnya lagi adalah kaitannya dengan jaminan sosial. Jaminan sosial ini kalau orang udah kerja outsourcing dan buruh kontrak, ya sudah bisa dipastikan jaminan pensiunnya menjadi hilang. Bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan pensiun? Biasanya pensiun orang bekerja terus-menerus sampai akhir, ya kan? Kemudian kalau orang udah outsourcing, bagaimana perusahaan outsourcing mau memberikan hak jaminan sosial, hak jaminan pensiun, bahkan pesangon kepada pekerjanya, sementara mereka sendiri Bang Iswan, suaranya putus-putus. Mohon maaf nih, ada yang masuk tadi. Ada yang masuk. Minta tolong dipercepat tuh Bang ya. Ya. Ya, saya kira begitu. Intinya begitu. Nanti kita diskusi lebih lanjut biar cepat selesai. Intinya adalah undang-undang ini wajib kita tolak karena sangat liberal, neolib, kapitalis, bahkan neokolonialisme, ya kan, penjajahan gaya baru, neokolonialisme nih, ya kan, oligarki pengusaha sangat serakah sekali ini. Padahal kalau berdasarkan para pengamat ekonomi, dengan undang-undang omnibus law saja, kemudian investasi saja, para pengusaha yang diduga di balik lahirnya undang-undang itu sudah mendapatkan konsesi penggunaan lahan kok. Lahan bahkan juta-juta hektar mereka dapat itu, kok tiba-tiba buruh yang miskin ini aja, saya tahu kok, saya melakukan tahun 2012, gaji para pekerja Indonesia hanya bisa menghabiskan kebutuhan hidup 63%, artinya selebihnya itu mereka kritis sana sini, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya kira demikian. Kemudian tentu langkah kita ke depannya adalah KSP nih, sikapnya nih, Bang Mardhani dan Bang Nadir, saya sampaikan. Ditunggu nih. KSPSI pertama, biar nggak perlu nanya lagi ke saya maksudnya. KSPI akan terus melakukan aksi terus-menerus sampai digagalkan, ya kan? Sampai digagalkan, karena ini menyangkut bukan hanya sekadar kepentingan para pekerja, ini kepentingan generasi kita di masa akan datang. Ini bahkan sekarang kita sudah tidak bicara lagi kepentingan kelas tenaga kerjaan, udah secara keseluruhan, kepentingan ketahanan negara, ketahanan ekonomi, dan masa depan anak bangsa. Itu yang pertama, aksi jalan terus. Yang kedua adalah, ini buat Bang Mardhani ini, yang kedua adalah kami ingin melakukan legislative review. Maka kami akan meminta kepada DPR, khususnya PKS bersama Demokrat, untuk berinisiasi mengajukan undang-undang yang membatalkan undang-undang Omnibus Law. Atau paling tidak kalau tidak bisa membuat undang-undang atau paling tidak draft undang-undang diputuskan di DPR untuk masa berlakunya nanti adalah untuk masa tarikh bisa ditunda 20 tahun kemudian gitu kan. Biar rejimnya udah diganti baru nanti kita ganti kan begitu. Ya. Baru yang berikutnya adalah tetap kita terus mendorong executive review. Ya, jadi agar Perpu tentunya walaupun presiden ini nggak mau nih, Bang Mardhani, insya Allah saya kira kalau eskalasi gerakan terus menerus, insya Allah saya kira presiden nanti akan menyerah juga, gitu kan? Insya Allah lah. Ya, baru yang keempat adalah kita akan melakukan judicial review. Judicial review, walaupun kita sebenarnya jujur, judicial review itu bukan hal yang utama akan kami lakukan, Bang Mardhani. Judicial review ini akan tetap kita lakukan karena kita tahan konstitusi, walaupun dalam tanda kutip kita pesimis lah. Kalau secara ini sih kita optimis. Ini cacat formil ini, gitu kan? Yeah. Materi cacat formil terutama. Tetapi kondisi Mahkamah Konstitusi sekarang ini oleh karena oligarki pemilik modal tadi, semua kan bisa diatur. Tapi kembali lagi, kalau poin pertamanya kencang dan kuat, insya Allah poin 2, 3, 4 itu bisa kita dapat. Asalkan, biar nih saya nggak ditangkap nih, Ustadz Mardhani, Bang Mardhani, KSP akan terus mendorong mogok, demo, terus menerus sampai ini dibatalkan. Tetapi masih dalam koridor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, di mana serikat buruh memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Yang kedua,
tentunya kita akan melakukan aksi unjuk rasa sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Yang ketiga adalah kita tentu menggunakan hak mogok kerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tapi dalam konteks demo mogok yang damai, konstruktif, kemudian tidak terprovokasi, ya, dan tidak mengganggu, merusak fasilitas umum. Semuanya masih dalam koridor konstitusi. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke. Si Bang Iswan, keren. Siap. Bang Iswan. Siap. Sekali lagi buat teman-teman yang saudara-saudara ILT yang baru hadir, saat ini kita sedang berdiskusi tentang tema RUU Omnibus Law, cacat norma dan rasa berkeadilan, ya. Buat teman-teman yang baru hadir mungkin karena ada yang relay di Rasil Radio dan Rasil TV juga nih, baru ngikutin, mudah-mudahan bisa ngikutin. Tadi kita udah Bang Mardhani udah menyampaikan, sarang Bang Iswan. Terus kemudian teman-teman, ternyata peminatnya banyak sekali ya yang masuk ke Zoom kita nih. Dan mohon yang minta masuk lagi, kayaknya kita over limit untuk Zoom-nya. Teman-teman yang mau menyaksikan bisa ke YouTube fanpage-nya Mardhani Alisera, kemudian bisa ke Rasil TV, bisa ke kemudian PKS TV, bisa ke di mana PKS TV lagi ya. Nah, mungkin bisa ke sana karena di Zoom sudah sudah limit, karena peminatnya datangan terus nih, mudah-mudahan bisa menyaksikan di sana juga. Fanpage dan YouTube-nya Bang Mardhani insya Allah masih bisa disaksikan juga. Oke, selanjutnya ke mungkin salah satu yang kita tunggu juga nih, Profesor of Rocky Gerung. Mungkin kita ingin bertanya nih, Prof Rocky, lanjut. Menurut Prof Rocky, apa sebenarnya perspektif dan etis dan politisnya RUU Omnibus Law nih, Prof? Lanjut, Prof. Oke, bentar ya. Dapat suara saya cukup ya? Cukup, Jelas, Prof. jelas. Aman, Prof. Video. Video bagus. Oke, ya saya ikuti tadi uraian dari teman-teman buruh dan Mardhani. Tapi saya mau ambil perspektif lain karena tunggu saya cari dulu mana nih video saya. Oke, ini. Siap, Kan, Prof. yes itu. Kan di dalam politik argumentasi itu adalah preambul, mukadimah itu. Perubahan adalah konklusi. Di tengahnya adalah aksi. Jadi kita udah ada di tahap tengah tuh. Segala macam keterangan akademis, segala macam upaya untuk meloloskan pikiran akal sehat pada rejim, kan gagal kita pastikan kan. Ya karena itu tahap berikutnya adalah aksi. Ya udah betul tadi teman-teman. Ya udah aksi aja. Nah, jadi kalau kita mau bertengkar lagi, saya perlihatkan kekonyolannya. Kita mau berdebat dengan argumentasi. Sementara talk show terakhir, Saudara Menteri Kominfo itu gugup dan gagap menghadapi Asfinawati. Artinya dia nggak punya argumentasi, ngapain sodorin argumentasi lagi tuh kan? Reaksinya adalah marah itu. Yang kalau pemerintah bilang hoax adalah hoax itu. Sekarang saya analisis ya psikologinya tuh ya. Orang kalau dia marah cuma dua hal. Atau dia punya problem dengan lingkungannya, atau dia punya problem dengan kesadaran dirinya, self-nya. Nah, saya melihat Menteri Johnny Plate itu seperti orang yang ditekan untuk mengatakan yang bohong. Karena itu dia kesel di kepalanya tuh. Itu psikologinya begitu. Orang yang otaknya bagus atau lumayan minimal disuruh berbohong itu akan terganggu kognisi dan psikisnya. Maka reaksinya adalah marah. Udah, diam aja. Pokoknya hoax. Itu artinya dia udah nggak sabar
untuk mengasih tahu bahwa gue juga lagi bingung, ngapain lu tanya-tanya, kan gitu isinya. Gampang lah. Sama seperti saudara Aziz Samsudin. Kan hal yang sama diperlihatkan. Dia nggak mampu menjawab Najwa Shihab, lalu dia mulai ambil langkah untuk secepat-cepatnya pergi dari forum itu. Sama. Jadi sekarang kita ada dalam keadaan itu, keadaan di mana pejabat publik sendiri tidak punya argumentasi. Buat apa kita sodorkan argumentasi? Itu DPR maupun kabinet terlihat wajah cemas, bingung, dan jengkel karena disuruh berbohong terus. Padahal ketahuan terus bohongnya, kan itu satu soal. Yang kedua, aparat keamanan juga akhirnya capek juga karena harus jadi PR-nya pemerintah. Harus bikin kontra narasi. Loh, tugas polisi itu adalah melindungi mereka yang demo, bukan memberi kontra narasi. Ini undang-undang Omnibus Law bagus loh, jadi kalian mesti dukung. Itu bukan tugas polisi. Ini adalah persaingan politik antara oposisi dan kekuasaan. Polisi nggak boleh kasih satu kalimat pun yang memuji demonstran maupun memuji pemerintah. Diam aja, udah bagus tuh. Sekarang seluruh aparat negara disuruh untuk menguji demonstrannya. Pernah baca nggak undang-undang itu? Ya pasti anak STM bilang sih dia nggak pernah baca, ngapain dia mesti baca tuh? Atau ada buruh, ini buruh ternyata nggak paham tuh. Lah buruh kita memang SMP, mau diapain? Itu faktanya. Tetapi buruh ada serikat buruh. Kalau mau diapain, tanya pada pemimpin buruh, jangan tanya pada buruhnya tuh kan. Harus fair kan. Jadi bagaimana mungkin narasi kekuasaan itu ingin memojokkan buruh dengan mewawancara buruh yang nggak paham. Buruh anak SMP itu pasti nggak paham dengan klausul-klausul hukum. Tetapi pemimpin buruh tahu itu. Nah sekarang kekuasaan manipulasi itu. Kami udah survei, kami tanya di lapangan, nggak ada buruh yang pernah baca itu. Kalian tanya nggak sama pemimpin-pemimpin buruhnya yang otaknya luar biasa dibandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja? Kan itu yang terjadi. Sekarang saya analisis dulu kedudukan dari undang-undang perburuhan. Di dalam sejarah undang-undang perburuhan, dari abad 12 sampai abad 20 hari ini, semua undang-undang perburuhan adalah undang-undang yang harus memihak pekerja. Itu logikanya. Karena itu, Menteri Tenaga Kerja, dia mesti menolak undang-undang ini demi pekerja tuh. Dia cuma boleh mendengar pekerja, dia nggak boleh dengar pemerintah. Itu logika dari undang-undang perburuhan. Dia nggak boleh ikut, bahkan dia nggak boleh ikut rapat dengan pemerintah, dengan eksekutif, karena dia Menteri Tenaga Kerja. Itu sosiologi dari undang-undang perburuhan. Lain kalau buruhnya bilang, kami menerima itu, maka si Menteri Tenaga Kerja beritahu pada Presiden, udah saya udah ngomong dengan buruh, bahwa mereka menerima, oke. Kalau buruh bilang, kami nggak mau menerima, maka Menteri Tenaga Kerja bilang, mereka nggak mau menerima. Saya sebagai Menteri Perburuhan, mewakili kepentingan buruh juga tidak akan menerima. Jadi etika berpolitik begitu. Nggak ada di seluruh pemerintahan di dunia, Menteri Tenaga Kerja, anti buruh, anti pekerja, karena ngaco otaknya. Kan? Itu logik itu begitu. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Sama prinsipnya. Menteri KLH mesti mendengar suara LSM, bukan suara pemerintah. Walaupun dia adalah pejabat di kabinet. Tapi dia tidak mewakili kabinet. Dia mewakili hutan, pohon, binatang, kecoa, buah durian, buah semangka. Supaya ada balance di dalam analisis. Jadi kalau aktivis lingkungan bilang, ini merusak lingkungan, menterinya mesti bilang, oke, saya 100% setuju itu. Bukan dia bantah-bantah justru. Konstituen dari lingkungan. Kan begitu soalnya kan. Apalagi misalnya tiba-tiba Ibu Menteri bilang tidak ada pembatalan soal AMDAL, tidak ada pembatalan soal AMDAL. Lu tambahkan kalimatnya, bahkan kami permudah AMDAL itu. Nah, ini dungunya luar biasa tuh. AMDAL itu harus dipersulit, bukan dipermudah. Anda baca seluruh fasilitas legal philosophy, legal reasoning dari hukum lingkungan, AMDAL harus makin lama makin ketat. Bukan makin lama makin dipermudah. Kalau dipermudah akhirnya ujungnya secara ekstrem ya udah nggak usah pakai AMDAL kalau mau dipermudah kan.
Jadi ini orang-orang dungu yang memang nggak paham filosofi dari legal theories itu. Bahayanya begitu, pemerintah yang dikendalikan oleh kedunguan begini akibatnya, itu bikin susah rakyat. Jadi itu soalnya. Yang ketiga misalnya, seluruh dunia menolak undang-undang ini. Seluruh koran dunia itu mengatakan bahwa Indonesia terjebak di dalam kedunguan demokrasi. Yang ngomong itu siapa tuh? Pers Yerusalem sampai Washington bicara itu. Pers Moskow di utara sampai pers Melbourne di selatan bicara hal yang sama. Jadi seluruh dunia menganggap Indonesia ini tolol. Tapi pemerintah menganggap enggak, ini udah baik, udah bagus. Buruhnya ini untuk kepentingan buruh. Oke, untuk kepentingan buruh. Berarti buruh nggak akan protes. Lo buruh justru protes. Ini sama seperti Presiden bilang, ini makan ya, saya bawa beras. Presiden dengan bansos, dia bawa beras. Kalian mesti makan ya, karena kesulitan ekonomi saya kasih bantuan. Terus orang miskin ini bilang, iya, tapi itu beras buat ayam, bukan buat orang. Presidennya ngotot, ini bikin kenyang loh. Memang bikin kenyang, tapi itu beras buat ayam. Kan begitu yang terjadi kan. Semua orang pasti kenyang kalau makan beras. Kalau dia kelaparan ya beras. Tapi bukan beras buat orang, beras buat ayam. Sama juga dengan undang-undang ini bagus loh buat buruh. Lo buruhnya sendiri nolak makan beras buat ayam, ngapain dipaksain kan? Kan ajaib satu Indonesia. Ini logika sederhana tuh. Tapi nanti menterinya bilang ini demi buruh. Nah, buruhnya sendiri bilang itu bukan demi kami. Pengusaha bilang ini buat kepentingan buruh. Buruhnya menolak. Jadi fakta sosiologis dengan sendirinya membatalkan hukum itu. Nggak perlu lagi pergi pada Mahkamah Konstitusi segala macam yang memang soal politis. Tapi orang yang mau bertobat di dalam logika, bertobat dalam logika dulu ya, bukan dalam akhlak minimal. Bertobat dalam logika, dia mesti tahu begitu ada penolakan sosial, artinya barang ini barang busuk. Tapi kemudian nanti dibilang, ya silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Loh, Anda bikin barang busuk, ngapain kita bawa ke Mahkamah Konstitusi kan? Kan mestinya dia malu kalau satu produk hukum dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu artinya cacat. Mestinya dia malu gitu. Oke, kita bikin legislative review aja deh begitu. Mestinya begitu. Karena dia lawgiver, orang yang membuat undang-undang itu mesti sempurna, ideal supaya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang justru dianjurkan bawa ke Mahkamah Konstitusi yang potensial dibatalkan. Apa enggak dungu tuh? Bikin produk cacat terus dia ngaku sendiri kan. Jadi sekali lagi kita ada di dalam keadaan ini, dalam psikologi itu. Jadi pertandingan politik tidak lagi didasarkan pada argumen. Politik tidak berubah karena kekuatan argumentasi, tapi karena kekuatan tekanan politik di jalan. Terima kasih. Mantap. Siap, Prof. Sekali lagi kita masih live nih ya di acara ILT ke-11, temanya RUU Omnibus Law, cacat norma dan rasa keadilan. Mungkin kembali ke Bang Mardhani ya Bang. Yang menarik sebenarnya ini Bang, sebenarnya gagasan besar dari RUU Omnibus Law ya, kemudian berubah jadi RUU Cipta Kerja ini kan, investasi sebenarnya. Tapi pertanyaannya investasi itu kan kemarin rilis data, ternyata investasi itu di urutan keberapa nih? Nah, survei 2007 dari Forum Ekonomi Dunia ya. Nah, yang pertama nih korupsi. Nah, nih kemudian lalu kemudian pemerintah ya Jokowi udah 2014 Presiden Jokowi udah ngomong bahwa ya kita biar nambah cepat lagi pembangunan dan sebagainya, kita butuh RUU Omnibus Law atau enggak investasi biar cepat masuk nih. Nah, menurut Abang apa tuh korelasi antara survei ini ternyata korupsi yang lebih tinggi dan kemudian investasimu susah masuk karena karena malah dipermudah dan lain sebagainya nih dengan adanya dipaksakan Omnibus Law ini. Itu pertama. Yang kedua, tadi melanjut Bang Iswan tadi bahwa buruh nih mau hearing ke fraksi PKS nih, gimana ke depan di PKS? Kayaknya akan banyak
didatengin oleh ini nih, apa namanya, organisasi masyarakat dan nggak hanya buruh ya, mungkin forum kemudian perguruan tinggi juga akan datang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya ya Bang. Terima kasih Bung Rocky, Bang Iswan, dan teman-teman semua. Menarik ya, saya ingin melihat kepada sebab dan akibat ya. Adanya quote and unquote bahasa Bung Rocky kedunguan, kalau bahasa saya adalah kondisi ketidaknormalan demokrasi kita ini betul-betul berdampak sangat signifikan ya. You cannot find a new land with an old map ya. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Sebetulnya jalan kesejahteraan sederhana ya. Bagaimana kita memerangi korupsi, bagaimana kita betul-betul menanamkan kerja keras dan kejujuran ya. Bagaimana kita punya penegakan hukum yang efektif, efisien dan bisa diandalkan. Reformasi birokrasi yang ramping, saya sudah bilang 11-15 kementerian cukup gitu loh, sehingga betul-betul ini bukannya alih-alih menyelesaikan masalah, KPK justru dilemahkan, kementerian diperbanyak ya, kemudian hukum tidak dikedepankan menjadi panglima, tapi dalam beberapa revisi undang-undang MK menunjukkan. Jadi ini benar ketika Abu Nawas menanyakan kepada istrinya Abu Nawas, tanya itu ke Abu Nawas ketika dia malam-malam nyari cincin di ruang tamu. Nyari apa? Nyari cincin. Memang hilangnya di mana? Hilangnya di halaman. Kenapa nyarinya di ruang tamu? Di ruang tamu terang, di halaman gelap. Nggak mungkin ketemu gitu loh. Ya, ini logika yang luar biasa, dan ini adalah produk demokrasi kita ya. Baik DPR mau eksekutif maupun legislatif, produk demokrasi kita. Sehingga kalau saya ditanya tindak lanjut, monggo Iswan, siapapun ya, PKS setiap Selasa ada hari fraksi, datang boleh, nanti kontak saya juga boleh gitu loh. Tetapi garis dasarnya adalah kita harus melakukan reformasi besar-besaran dari sistem politik kita gitu. Makanya kalau Bro Rocky Gerung minta 0% presiden threshold, paling keren 0% ya, paling minimal buat kami mereka yang masuk di parlemen semua berhak mengajukan, sehingga ada kontestasi karya dan gagasan, tidak ada oligarki ya. Dan karena itu teman-teman harus melihat mana akar, mana cabang, mana batang gitu. Akan ada lagi undang-undang yang dalam tanda kutip aneh ya. Prosedurnya aneh, kontennya juga luar biasa ketika memang kepemimpinan politik dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ataupun integritas. Nah, ini jadi catatan besar. Karena itu legislative review masih mungkin, Iswan ya, tetapi dalam beberapa prosedurnya panjang. Harus masuk dulu ke prolegnas. Di prolegnas ada ya votingan lah ya. Kita dengan kalau bareng Demokrat tetap saja akan kalah gitu loh. Nah, Perpu seperti menangkap angin karena suratnya Omnibus Law ini ditandai Jokowi dengan kalimat mohon diprioritaskan. Jadi ini produknya Jokowi gitu loh. Sehingga judicial review kalau buat saya jangan suuzon dulu dengan MK, kita nanti lihat bagaimana prosedur transparansi di MK ya. Karena bagaimanapun monggo ya, sebentar lagi akan, kalau nggak presiden tanda tanganin 30 hari dari tanggal 5 otomatis jadi sudah bisa mulai di judicial review. Nah, kedepannya saya mengajak, ayo, negeri ini bukan milik partai politik. Negeri ini bukan milik eksekutif. Negeri ini milik kita semua ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang punya hak untuk mengubah negeri ini. Karena itu ILT dan lain-lain terus kita semai. Ini bagian dari public education, ini bagian dari penyadaran publik, ini bagian dari bagaimana publik mulai mengorkestrasi diri. Orkestrasi pertama, orkestrasi pikiran, orkestrasi etis, orkestrasi bagaimana kita semua punya tanggung jawab memperbaiki negeri ini. Jadi Bang Nadil, ayo, ini akan ada kezaliman, akan ada tindakan-tindakan serakah lainnya ketika masyarakat lemah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, menjadi bodoh dan menjadi lemah sama hukumnya dengan menjadi zalim.
Karena tidak ada yang bisa zalim kalau kita tidak lemah dan tidak bodoh. Kalau kita kuat dan kita cerdas, nggak ada yang bisa zalim. Nah, karena itu tanggung jawab kita. Memang short term-nya terus usaha untuk memastikan undang-undang Omnibus Law ini mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan dalam bentuk yang tadi Iswan, civil society, monggo. Kami Partai Keadilan Sejahtera karena domain kami di parlemen tentu siap membantu. Tapi kita PKS tidak mungkin mengajukan judicial review karena itu domainnya teman-teman civil society. Kita akan bantu. Kemarin waktu Iswan ketika Perpu Corona, saya pribadi banyak bantu teman-teman yang mengajukan judicial review karena itu layak dan perlu ya, sama. Nah, kedepannya orkestrasi kita harus berjalan dengan masif dan substansial. Begitu, Bang Nadil. Bang Nadir, Bang Azharnya belum datang nih. Iswan dulu kali. Ya. Bang Nadir. Boleh saya tambah, Bang Mardani? Boleh. Lanjut. Jadi Iswan. begini, analisisnya adalah ini obat, ini Omnibus Law kan obat ini karena sebuah penyakit namanya investasi, pertumbuhan ekonomi jatuh, kemudian fundamental ekonomi ambruk. Saya bisa memastikan obat ini keliru dan salah. Ini bisa saja obat ini sama halnya ketika pemerintah menggelontorkan 16 paket kebijakan ekonomi kepada para pengusaha. Tidak ada satupun 16 paket kebijakan itu instan buat rakyat, justru menjerat ya masyarakat, bahkan menghajar daya beli sehingga membuat ekonomi kita stagnan bahkan tidak tumbuh oleh karena daya beli dihajar. Padahal konsumsi rumah tangga di mana daya beli masyarakat di situ menyumbangkan ketika pemerintah SBY dan 62-65%. Ini yang dihajar oleh dia, oleh pemerintahan Jokowi yang membuat faktanya sampai dengan hari ini pertumbuhan ekonomi kita bahkan minus. Kemudian paket yang kedua juga, ini paket yang saya mengatakan karena pemerintah kita memang sangat pro pengusaha. Keluar lagi namanya tax amnesty. Dengan bla 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 ada 11.000 triliun akan masuk 3.400 triliun. Faktanya hanya 146 triliun yang didapat. Kemudian deklarasi kekayaan justru di dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan luar negeri. Itu kan fakta. Gagal lagi kan hal itu. Karena memang seharusnya pertumbuhan ekonomi itu harus berorientasi peningkatan daya beli masyarakat. Itulah yang ditinggalkan oleh Pak SBY pada waktu pertumbuhan ekonomi kita turun masih di atas 5%. Ini terkonfirmasi ekonom Indef. Kalau nggak salah kemarin Rizal Taufikur Rahman. Tahun 2007 saya pernah melakukan kajian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap FDI di Indonesia. Itu tahun 2007. Benar-benar itu saya punya tesis. Ternyata di sini nih implementasinya Pak Prof. Rocky. Jadi pada waktu itu ternyata hasil analisis kajian penelitian saya yang menjadi tesis saya di tahun 2007 itu, ternyata FDI itu bergantung sungguh dari kinerja pengelolaan ekonomi negara. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Maka kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ini kebijakan terbalik sebenarnya. Pada kajian saya adalah mengkonfirmasi kinerja pemerintah. Apa kinerja pemerintah itu? Biar investasi datang. Yang pertama hasil kajian saya ditemukan kalau pertumbuhan ekonomi pemerintah benar kerja sungguh-sungguh, pertumbuhan ekonomi positif dan bagus, maka investasi FDI akan datang dengan sendirinya. Okay. Kemudian yang kedua, kalau pemerintah berhasil menciptakan neraca perdagangan kita yang positif, maka FDI di luar negeri akan negara ini nih bagus ini nih, ada produksi dalam negerinya yang bagus, maka dia akan datang dengan sendirinya itu. Begitu juga kalau pemerintah berhasil menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada nilai tertentu, investasi akan datang. Hasil kajian tadi. Kalau pemerintah berhasil menciptakan pendapatan per kapita kita naik, tetapi yang positif, bukan dengan bukan distribusinya yang bukan lebat ketimpangan, tapi distribusi yang mendekati kebenaran, gitu. Bukan timpang seperti gini rasio kita sekarang, investasi akan datang. Kemudian begitu juga. Kalau ternyata ada kajian penelitian saya, ketersediaan angkatan kerja yang sangat banyak yang didengungkan pemerintah
dalam wacana pembicaraan di mana bonus demokrasi itu tidak digunakan semaksimal mungkin oleh pemerintahan Jokowi. Begitu juga yang ternyata dalam kajian saya itu yang paling dominan nomor satu, Prof. Rocky, pada waktu yang faktor yang utama agar investasi datang stabilitas ekonomi politik. Stabilitas ekonomi politik. Pertanyaannya, apakah undang-undang Omnibus Law akan datang ke Indonesia? Ya, orang demo di mana-mana, ya kabur, bukan malah datang pada kabur semua. Saya kira demikian. Bahkan masalah ketenaga kerjaan itu hanya terakhir dari 9 variable yang saya kaji tahun 2007 itu. Saya kira demikian. Sekali lagi pemerintah wise sajalah, presiden yang saya cintai. Kamu demonya ini damai konstruktif, tapi kan tidak tahu elemen lain kan gitu kan. Jangan nanti gara-gara ini justru terjadi hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Iswan. Mungkin ke Prof. Bung Rocky Gerung lagi nih. Prof. Rocky Gerung, pertanyaannya langsung nih, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk dari oligarki? Yang kedua selanjutnya, apakah kemudian, kalau iya, kemudian apakah ini sudah mengarah ke neo-totalitarianisme gitu? Dan selanjutnya, bagaimana cara civil society kemudian untuk melawan ini gitu, Bang? Lawan. Coba saya terangkan dulu dari sisi akademis supaya nggak kena delik ya, nggak kena delik ini. Siap. Kalau kita baca konstitusi itu di pasal 27 bilang begini, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak untuk penghidupannya. Setiap warga negara. Jadi pekerjaan itulah hak dari warga negara. Dia mau pakai nggak mau pakai itu urusan lain, tapi itu adalah hak warga negara. Sekarang presiden bilang ada banyak pencari kerja. Loh, warga negara itu bukan pencari kerja, itu hak dia. Jadi yang mesti penuhi hak itu adalah negara. Jangan disebut pencari kerja. Kita nggak cari-cari kerja, itu hak kita. Mesti ada yang menyediakan kerja itu melalui perintah konstitusi. Jadi perintah itu jelas setiap warga negara. Sekarang yang lakukan pemerintah, oke, kita buka supaya ada tenaga kerja masuk bersama investasi. Jadi secara diam-diam pasal itu berubah menjadi setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak buat kehidupannya di Indonesia itu. Kan itu logikanya jadinya kan. Bagaimana? Itu yang terjadi sebetulnya. Sekarang pemerintah promosikan bahwa akan datang ratusan investor asing. Belum kering keterangan itu. Belum sempat dicetak jadi headline. Betul-betul investor asing datang. Datang dengan petisi. Meminta undang-undang itu dibatalkan. Ajaib. Jadi pemerintah bikin hoax kan. Saya diundang untuk makan rujak di tempatnya Haris Asrar. Bukan rujak, dia jualan cendol tuh. Dia jualan cendol. Sampai di situ yang tersedia rujak. Ya maka saya bikin petisi. Yang bener aja lu, Riz. Lu kan ahli cendol, kenapa di situ ada rujak? Itu sama persis dengan yang motif dari undang-undang itu. Silahkan datang investor asing. Kita udah sekian tercatat di BP, BKPM segala macam. Investor bilang, bohong, gua nggak mau datang. Kenapa dia nggak mau datang? Karena iklim bisnis dunia berubah etikanya. Nanti masyarakat sipil Eropa dan Amerika akan membuli investor yang datang menanamkan investasinya di tanah Papua. Karena itu bertentangan dengan environmental ethics. Seluruh dunia dalam 20 tahun terakhir ini, semua pemenang Nobel di dunia itu menang karena menulis tesis ekonomi yang basisnya adalah social justice. Ya. Nah ini pembuat Omnibus Law ini nggak pernah baca literatur apa? Udah nggak laku, undang-undang yang basisnya adalah eksploitasi alam itu nggak laku lagi.
Nggak ada orang ngajarin makroekonomik sekarang dengan basis seperti developmentalisme, yaitu kuras sebanyak-banyaknya, nanti ada trickle down effect. Nggak ada. Jadi ilmu ekonomi pun berubah paradigmanya. Paradigmnya pindah dari eksploitasi, pergi pada konservasi. Ini pembuat undang-undang ini yang pasti menyewa pakar-pakar dalam dan luar negeri yang PhD segala macam, itu nggak punya otak dan nggak tahu bahwa literatur dunia udah berubah. Karena itu investor itu nggak mau ditegur nanti oleh konstituennya di situ. Ada Global Compact dibikin oleh PBB. PBB bikin aturan Global Compact. Investor yang bahkan punya indikasi melanggar hak ulayat, melanggar green economics, itu dapat penalti etis, diturunin grade-nya tuh. Mana ada apa namanya, korporasi yang ingin bikin pencitraan secara etis mau dikasih cengkrang bahwa ini korporasi yang lagi merusak hutan di Papua. Saya kasih ilustrasi misalnya. Papua itu 33 juta hektar hutannya sedang terancam oleh Omnibus Law. 33 juta hektar itu, 80% dari 33 juta hektar hutan Papua itu adalah hutan primer. Di dalam hutan itu ada kurang lebih, karena saya suka masuk luar hutan, saya hafal hutan Papua. Hutan Papua itu ada 20.000 pohon. 20.000 pohon, bukan batangnya, jenisnya. 20.000 jenis pohon. Wow. Ada 600 jenis burung. Ada 200 jenis mamalia. Ada 150.000 jenis serangga. Kodoknya mungkin satu jenis di situ. Itu isi hutan Papua. Apalagi isi hutan itu? Isi hutan itu adalah 500 suku, berarti ada 500 bahasa di hutan itu. Wow. Sekarang undang-undang itu bilang untuk melakukan investasi dipermudah penyediaan lahan. Jadi bayangkan nanti investor akan datang ke Papua untuk cari lahan itu. Lalu perlu AMDAL. Oke, bunyi AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Panitianya ditentukan oleh pemerintah. Lalu 500 masyarakat adat di hutan Papua itu dianggap sebagai pengganggu apa? Kan nggak boleh lagi konsultasi dengan masyarakat adat. LSM yang tadinya punya akses pada masyarakat adat tidak boleh lagi memberi izin keterangan bahwa clear soal AMDAL. Karena pemerintah bikin sendiri timnya. Loh, di dunia ini soal lingkungan itu adalah kepentingan society, bukan kepentingan state. AMDAL itu mesti datang dari mulut society, bukan dari mulut menteri itu. Ini benar-benar ini otak nih apa, bukan sekedar dungu, tapi kayak ada sayur asem di otaknya tuh. Isinya tuh. Nggak ngerti. Sayur asem enak, bro. Iya. Itu kalau ada di depan kita tuh, ini di otak, otaknya ada sayur apa? Padahal saya suka makan sayur asem, tapi ada yang ganti otaknya dengan sayur asem tuh. Kan itu mengambil jatah saya kan untuk makan sayur asem. Jadi saya mau terangkan, pers dunia itu menganggap ini orang-orang dungu yang bikin, nggak ngerti bahwa perubahan paradigm telah membuat negara-negara dunia itu nggak mau lagi untuk ngambil bagian dari masyarakat adat, nggak mau lagi rusak segala macam. Jadi kekacauan ini terjadi bukan sekedar karena arogansi tadi, tapi juga karena ketidakmampuan berpikir itu. Nah, apa akibat dari ketidakmampuan berpikir? Dipakailah undang-undang ini sebagai peralatan untuk mengeksploitasi demi akumulasi kapital. Siapa mereka? Mereka yang disebut sebagai plutokrat. Sekelompok orang kaya yang menguasai akses terhadap kebijakan. Dia nggak kuasai langsung tanah, akses pada kebijakan dikuasai oleh plutokrat. Siapa yang diuntungkan adalah mereka yang ingin mencuri sumber daya alam. Siapa mereka? Mereka disebut kleptokrat, para pencuri. Jadi undang-undang ini
dibuat oleh plutokrat untuk kepentingan para kleptokrat. Lengkaplah kedunguan bangsa ini. Jadi kita akan mewarisi satu undang-undang yang akan dipakai nanti mungkin 20-30 tahun lagi dengan memaksimalkan plutokrasi dan memberi peluang pada kleptokrasi itu. Jadi ini benar-benar undang-undang yang asbabun nusulnya adalah kejahatan. Terima kasih. Gimana nih Prof? Apa langkah perbaikan politik kita nih ke depannya nih Prof? Ya saya setuju lagu yang dibikin oleh teman saya Mardhani Alisera. Ya ganti presiden, gimana coba? Ini kan wacananya gampang aja kan. Ya tentu pergantian itu ada yang dibuat secara elektoral, mengikuti lonceng elektoral 2024. Tapi bisa juga karena loncengnya itu tidak terdengar nanti, maka dibikin lonceng baru di sini sebelum 2024. Hal yang biasa aja konstitusional. Jadi kalau orang berbicara, kalau pemerintah gagal dengan Omnibus Law ini, maka mestinya ada aktivitas untuk mempersoalkan bahwa pemerintah memang tidak mampu memenuhi keadilan dan kemakmuran. Itu artinya pemerintah tidak etis lagi untuk diberi legitimasi. Konsekuensinya apa? Ya diganti. Biasa aja nggak ada kerusuhan. Ini cuma soal mengganti pemimpin yang dungu, kan biasa tuh. Kecuali pemerintah bisa balikkan, oh kami nggak dungu, karena itu kami mau tarik undang-undang ini. Ya ini silahkan. Tapi logik itu mesti dipakai. Jangan sedikit subversi makar. Lo orang berpikir tentang hal yang lurus, oh makar. Kan konstitusi begitu kan. Kalau montirnya bego, saya bukan sekedar pindah bengkel, karena bisa juga montirnya bego juga di situ tuh. Saya ganti montirnya, walaupun di bengkel yang sama. Biasa aja. Jadi sekali lagi kita sebagai warga negara tahu apa yang disebut sebagai etika berpolitik. Kalau nggak mampu, ya minta aja dipercepat lonceng itu sebelum 2024. Kan lebih fair kan? Di dunia ini dalam 1 minggu ini ada 3-4 presiden mengundurkan diri karena kebijakannya nggak mampu dia pertahankan. Biasa sekali. Jadi nggak perlu ada semacam kecurigaan pada mereka yang beroposisi, apalagi kalau kecurigaan itu dipamerkan dengan borgol. Itu kan buruk banget kan, peradaban buruk kan. Seolah-olah 3 teman saya itu dan teman kalian juga, teman kita semua itu adalah maling. Ini arogansi. Pasti presiden senang itu lihat, wah itu kan buktinya kita bisa hadapi mereka. Apa bukti? Kita borgol mereka tuh. Buset dah, borgol itu bagian paling bodoh dari persaingan politik. Persaingan politik itu pakai otak, bukan pakai borgol itu. Jadi saya kira begitu poinnya, dan saya terangkan dalam beberapa media tadi bahwa undang-undang ini dipakai adalah ITE. Undang-undang itu dipakai untuk mengintip kejahatan ekonomi, kejahatan transaksi elektronik di bidang keuangan. Bukan untuk mengintip transaksi pikiran di antara aktivis yang ingin membangun negeri ini lebih baik. Bukan mengintip transaksi pikiran di partai politik yang hendak beroposisi agar supaya negeri ini tumbuh dengan etika peradaban politik baru. Itu fungsi dari undang-undang ITE, itu bukan untuk menahan laju pikiran. Undang-undang itu dimaksud untuk menahan laju kejahatan ekonomi. Berpikir itu bukan kejahatan. Jadi kita mesti kembalikan seluruh fasilitas itu agar supaya publik tahu siapa yang berakal sehat, siapa yang rasional dalam meloloskan kebijakan publik. Nah, forum ILT ini bagian untuk menerangkan bahwa PKS sangat peduli dengan rasionalitas kebijakan, dan karena itu ingin agar supaya rakyat memilih PKS. Saya dukung itu karena dasarnya adalah mengedarkan rasionalitas kebijakan publik. Nanti saya dianggap sebagai anggota PKS, bukan, saya influencer Mardhani Alisera. Calon. Ya, jadi anak muda kalau mau berpikir masuk PKS aja tuh. Ya. Selanjutnya terakhir ya Bang Mardhani Alisera, sekaligus closing the idea nih, apa kira-kira yang perlu ada perbaikan di politik dan demokrasi kita ke depannya nih Bang? Kemudian apa nih yang harus Indonesia terus kebut nih Bang? Silakan Bang.
Ya, makasih Bang Nadil, bro, thanks Bang Iswan. Siap. Teman-teman sekalian, kata Khairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati. Jiwa merdeka adalah konsekuensi langsung dari kemerdekaan kita. Partai Keadilan Sejahtera akan segera melaungkan lagi revisi Undang-Undang ITE. Penerapan pasal karet ini betul-betul sangat tidak bermartabat, dan karena itu mereka yang ditangkap karena kebebasan dalam menyuarakan kebenaran, ingin menghidupkan asas demokrasi bahwa setiap orang punya hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, ini harus dijamin, dan kedudukan itu di atas konstitusi. Ya, konstitusi harusnya undang-undang ITE di bawah konstitusi. Nah, karena itu buat semua teman-teman, jangan gantungkan nasib pada mereka yang sudah terbukti sekarang menggadaikan negeri ini. Kalau Bung Rocky ingat ganti presiden, saya menyarankan dulu lah. Pokoknya 9 Desember ini ada pilkada ya. Pilihlah para calon pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas. Kalau perlu semua calon pemimpin disuruh tanda tangan ya. Mereka dukung Omnibus Law atau tidak. Kalau ada yang dukung Omnibus Law, jangan pilih. Walaupun itu dari PKS kalau menurut saya ya. Karena ini adalah undang-undang. Bayangkan, Bung Rocky tadi udah gambar bagaimana hutan Papua, belum hutan Kalimantan yang walaupun udah gundul gitu loh. Bagaimana Sulawesi, bagaimana Sumatera. Nah, itu semua mahal. Dan kita punya tanggung jawab melaksanakan tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Omnibus Law ini sebetulnya bertentangan dengan tadi 4 dari tugas negara. Karena itu teruslah berjuang dengan cara-cara yang proporsional, prosedural, konstitusional, dan jangan pernah takut. Karena orang-orang yang takut biasanya tergadaikan. Tapi mereka yang berani, mereka lah yang benar-benar mencintai negeri. Begitu Bang Nadil, makasih. Oke. Mungkin Bang Iswan, kita biasanya ada closing the idea terakhir nih. Gimana nih kira-kira buruh ke depan? Silakan. Ya, seperti apa yang telah saya sampaikan. Untuk ini saya perbaiki dulu grammarnya ya. Bukan closing the idea. Closing the idea artinya mematikan ide, tapi closing ideas. Closing idea, siap. Iya. Ide pamungkas namanya tuh kalau bahasa Indonesia. Ide pamungkasnya apa? Nah, gitu. Oke. Ya, sebagaimana telah saya sampaikan di depan tadi, bahwa memang undang-undang ini harus ditolak kalau kita bicara masalah masa depan anak bangsa. Bisa jadi kita ini adalah generasi terakhir yang mendapatkan minimum safety net ya. Undang-undang 34 minimum safety net sebenarnya. Jadi minimum sebenarnya. Ya. Tiba-tiba diturunkan lagi. Ini kan bisa jadi. Kalau saya sebut satu-satu, belum masalah PHK itu dipermudah. Undang-undang sebelumnya itu PHK itu harus penetapan. Kalau undang-undang ini boleh pengusaha mem-PHK kapan saja gitu kan. Kalau dulu batal hukum, undang-undang ini memberikan keleluasan pada pengusaha itu. Maka saran saya sih, saya kira udahlah presiden bijak sajalah gitu kan. Ini kalau memang tujuannya itu menarik investasi, bukan ini caranya. Presidennya harus kerja yang benar sama jajaran menterinya, bukan dibalik gitu. Ya, nggak bakalan bisa. Saya kira demikian. Yang jelas kesimpulannya adalah presiden harus memperbaiki kinerjanya dan undang-undang ini harus dicabut ya, biar negara kita stabil ya, biar presiden juga aman sampai akhir jabatannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Top. Akhir nih ke Rocky, gimana closing idenya? Ya, sebagai influencer dari Mardhani Alisera, saya mendukung proposalnya, yaitu bikin petisi itu. Siapa gubernur, bupati, wali kota yang pro, dan siapa yang anti Omnibus Law ini. Demikian juga rakyatnya tuh, dibikin petisi begituan tuh. Jadi nanti Desember, kalau petisinya itu berhasil, kalau udah 51%
kepala daerah, jadi 51 ya, ini thresholdnya di situ tuh. Kalau 51% kepala daerah yang terpilih anti Omnibus Law, itu berarti ada 51% rakyat Indonesia anti Omnibus Law, maka siapkan petisi kedua, yaitu turunkan presiden. Biasa aja itu kan. Kan kalau 51% kan. Saya mau nerangkan ini sebagai logika aja ya, bukan sebagai undangan makar. Logikanya begitu gitu. Jadi lebih efisien gitu ya. Oke. Jadi anggap aja pembicaraan semacam ini adalah upaya untuk membiasakan kita berpikir radikal tanpa harus bertindak kriminal. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara nih. Ada 3 pemantik diskusi kita tentang RUU Omnibus Law, cacat norma dan keadilan. Nah, kita kan ILT akan hadir terus ke depannya. ET ke-12 nih tetap pada hari Jumat nih ya. Mudah-mudahan para pecinta ILT tetap setia nih. Kemudian terima kasih juga kepada PKS TV, kemudian Radio Rasil nih, Rasil TV, Radio Rasil yang relay acara kita, dan terima kasih kepada rekan-rekan media juga yang hadir, dan tentu saja